Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Cahya Pradana, bisa dipanggil Dava. Prodi akuntansi. Saya mau mengerjakan UTS Pendidikan Pancasila. Pancasila dalam kajian sejarah. Pancasila pertama kali dicetuskan pada 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno. Proses perumusan. Pembahasan dimulai di BPUPKI dan dilanjutkan dalam sidang PPKI. Rapat Panitia 9 menghasilkan rumusan Pancasila sebagai dasar negara, peran dalam kemerdekaan. Pancasila menjadi landasan persatuan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Merdeka. Pancasila dalam kajian sejarah atau lanjutannya ini mewakili nilai-nilai yang diterima bersama oleh berbagai kelompok masyarakat di Indonesia. Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Mengakomodasi berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia, merupakan simbol kekuatan persatuan dalam perbedaan. Pancasila dalam kajian filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mencakup nilai-nilai etika yang mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi bangsa. Nilai-nilai dalam Pancasila: menjunjung tinggi kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan kebebasan. Setiap sila mengandung ajaran moral dan etika yang mendalam untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam sejarah, lahir sebagai konsensus yang diprakarsai oleh para pendiri bangsa. Dalam ideologi, menjadi pedoman hidup berbangsa yang mengedepankan kebersamaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Dalam filsafat, mengandung nilai-nilai luhur yang bersumber dari etika dan moralitas untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pancasila dalam perspektif ideologi bukan hanya sekedar dasar hukum negara, tetapi juga pedoman hidup berbangsa dan bernegara yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Pancasila sebagai ideologi terbuka memungkinkan Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dasar yang mengedepankan kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan dan menentukan arah masa depan bangsa Indonesia. Pancasila dalam kajian sejarah merupakan suatu topik yang mencakup perjalanan panjang dalam perumusan, penerimaan, dan implementasi nilai-nilai dasar negara Indonesia yang tercermin dalam 5 sila tersebut. Ideologi dasar negara Pancasila memiliki akar yang mendalam dalam sejarah Indonesia dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari perjuangan kemerdekaan, pemikiran politik, hingga interaksi dengan budaya dan agama yang ada di Indonesia. Berikut adalah penjelasan secara detail mengenai Pancasila dalam kajian sejarah. Latar belakang perumusan Pancasila. Pancasila pertama kali dicetuskan oleh Soekarno yang disampaikan di hadapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai dasar negara yang akan dibentuk setelah Indonesia merdeka. Pidato ini menjadi landasan bagi proses pembentukan dasar negara Indonesia yang akhirnya diputuskan sebagai Pancasila. Konteks sejarah. Pada masa itu, Indonesia berada dalam situasi penjajahan yang panjang dan baru saja mengalami pendudukan Jepang mulai dari tahun 1942 sampai dengan 1945. Kemerdekaan yang dicita-citakan sangat bergantung pada kesatuan dan persatuan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Oleh karena itu,
Soekarno dan tokoh-tokoh lainnya berusaha menemukan rumusan yang dapat mempersatukan keberagaman tersebut sekaligus mengakomodasi kepentingan nasional. Pengaruh ideologi dan pemikiran. Pancasila tidak hanya dipengaruhi oleh pemikiran Soekarno, tetapi juga oleh pemikiran-pemikiran lain yang berkembang pada masa itu. Pemikiran Barat, demokrasi, nasionalisme, dan sosialisme yang berkembang di Eropa, terutama dari Revolusi Perancis dan pemikiran-pemikiran revolusioner. Pemikiran Islam. Banyak tokoh Islam yang berperan dalam merumuskan dasar negara, seperti Muhammad Hatta dan Ki Hajar Dewantara. Pancasila mengakomodasi nilai-nilai agama yang menghormati kebebasan beragama dan toleransi. Menurut budaya lokal, Pancasila juga mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia yang mencakup gotong royong, musyawarah, dan kerukunan antar kelompok. Proses perumusan Pancasila. Pada 1 Juni 1945, pidato Soekarno. Dalam pidatonya, Soekarno mengemukakan gagasan tentang 5 dasar yang menjadi inti dari dasar negara, yaitu nasionalisme Indonesia atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri-kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Setelah pidato Soekarno, Panitia 9 yang dibentuk untuk merumuskan dasar negara bekerja untuk menyusun piagam yang lebih konkret. Dalam Piagam Jakarta, yang merupakan rumusan pertama, terdapat rumusan yang lebih berbasis pada nilai-nilai agama Islam, yaitu mencantumkan sila ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, rumusan ini mendapat kritik dari beberapa kelompok, terdiri dari golongan non-muslim yang merasa tidak terakomodasi. Perubahan pada 18 Agustus 1945. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, perumusan dasar negara ini diperbaiki dan disempurnakan oleh PPKI. Salah satu perubahan besar adalah penghilangan kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam dalam sila pertama, hingga berbunyi lebih umum, ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan ini disepakati oleh semua golongan untuk menciptakan kesatuan dalam keberagaman. Pancasila sebagai konsensus nasional. Pancasila bukan hanya hasil pemikiran seorang tokoh, tetapi lebih merupakan konsens yang menyatukan berbagai golongan, suku, agama, dan ideologi yang ada di Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, perdebatan mengenai dasar negara memang sempat terjadi. Namun Pancasila diterima sebagai jalan tengah yang bisa mengakomodasi semua kepentingan bangsa Indonesia yang majemuk. Pancasila sebagai ideologi kebangsaan. Pancasila menggambarkan prinsip-prinsip dasar yang bisa mengakomodasi keberagaman Indonesia. Pancasila menjadi landasan moral dan hukum yang membentuk karakter bangsa Indonesia. Implementasi Pancasila dalam sejarah Indonesia. Setelah Pancasila resmi menjadi dasar negara dalam UUD 1945, penerapannya dalam sejarah Indonesia terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan zaman. Beberapa contoh implementasi Pancasila dalam sejarah Indonesia adalah Orde Lama 1945 hingga 1966. Pada masa ini, Soekarno menekankan pada gangguan Pancasila untuk memperkuat nasionalisme dan semangat revolusi. Orde Baru 1966 hingga 1998. Pada masa pemerintahan
Soeharto. Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara. P4. Pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila. Diperkenalkan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada rakyat. Reformasi 1998 sampai sekarang. Setelah reformasi, Pancasila kembali ditekankan sebagai ideologi yang mengakomodasi keberagaman, terutama dalam mengatasi konflik sosial dan menjaga persatuan di tengah perubahan sosial politik yang terjadi. Pancasila dalam kajian sejarah sebagai sumber nilai. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya memiliki nilai politik, tetapi juga nilai moral dan budaya. Dalam kajian sejarah, Pancasila sering dianalisis sebagai masyarakat Indonesia untuk hidup bersama dalam kedamaian dan keadilan sosial. Landasan hukum. Pancasila menjadi sumber dari berbagai kebijakan negara seperti hukum, pendidikan, dan kebijakan sosial. Identitas nasional. Pancasila membentuk identitas bersama bangsa Indonesia yang dilandasi oleh semangat kebangsaan dan keragaman yang ada. Pancasila dalam kajian sejarah tidak hanya sebagai ideologi dasar negara, tetapi juga sebagai refleksi perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam merumuskan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial. Pancasila dalam perspektif ideologi. Pancasila dalam perspektif ideologi adalah dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang menggambarkan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi, Pancasila berfungsi sebagai panduan dan pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Sebagai ideologi negara, Pancasila tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga menjadi arah dan landasan bagi setiap kebijakan negara. Berikut adalah penjelasan mengenai Pancasila dalam perspektif ideologi. Definisi ideologi. Ideologi adalah seperangkat gagasan, nilai, atau keyakinan yang menjadi cara berpikir dan bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sering disebut sebagai ideologi terbuka karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Contoh, dalam menghadapi kemajuan teknologi atau globalisasi, Pancasila tetap dapat diterapkan sebagai landasan untuk menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga keadilan sosial, serta menghormati keberagaman. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi negara. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai yang mendalam yang berfungsi sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Berikut adalah penjelasan tentang sila-sila Pancasila dalam konteks ideologi. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila pertama ini menekankan pentingnya keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam perspektif ideologi, berarti bahwa negara Indonesia menghormati kebebasan beragama dan menjamin hak setiap warga negara untuk menjalankan ajaran agamanya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini mengandung nilai keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia atau HAM, dan perlakuan yang adil terhadap setiap individu tanpa diskriminasi. Contoh, program-program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, menyediakan pendidikan, dan menjamin kesejahteraan rakyat adalah implementasi dari sila kedua. 3. Persatuan Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Contoh, pembentukan kebijakan
afirmatif sebagai otonomi daerah dan desentralisasi untuk bertujuan untuk mengakomodasi beragaman daerah dan memperkuat persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai dasar dari sila keempat ini adalah demokrasi yang berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan mengutamakan kebijakan dalam pengambilan keputusan. Dalam perspektif ideologi, Pancasila mendukung sistem pemerintahan yang demokratif yang melibatkan partisipasi rakyat, menghargai suara rakyat melalui wakil-wakil yang dipilih secara langsung. Contoh, proses pemilu dan sistem perwakilan yang berlaku di Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung nilai keadilan sosial, yakni distribusi kekayaan dan sumber daya alam secara adil agar tidak ada kesenjangan antara golongan atau kelas sosial. Contoh, kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu, serta pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. Pancasila sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi pedoman dan pengambilan kebijakan negara. Semua kebijakan baik di tingkat nasional maupun daerah. Pancasila dan tantangan globalisasi. Pancasila juga dapat dihadapkan pada tantangan globalisasi yang berkembang pesat seperti perubahan teknologi, ekonomi, dan budaya. Meskipun demikian, Pancasila sebagai ideologi negara tetap relevan dan dapat menjadi panduan untuk menghadapi perubahan tersebut. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila yaitu keadilan sosial, persatuan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pancasila dalam perspektif ideologi, pandangan hidup yang mengarahkan tujuan bersama. Pancasila sebagai ideologi yang terbuka dan dapat berkembang sesuai dinamika zaman. Pancasila dalam kehidupan negara, pedoman dalam kebijakan negara, menjamin keadilan dan kesejahteraan sosial, menjadi dasar untuk menciptakan sistem politik yang demokratif dan adil. Terima kasih. Ini adalah tugas saya yang UTS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.